Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, di hari yang cerah ini, di suasana sejuk-sejuk sedikit gerimis, ini di RTH Klero kita adakan bincang-bincang bersama, bincang Bum Desa Berkah Klero, yang ini menjadi momen sangat penting dan bersejarah karena di antara kita semuanya adalah tokoh-tokoh yang sangat viral ya mungkin ya, dan sangat penting dalam perbumdesan. Nah ini nanti kita bisa sharing bersama bagaimana untuk tumbuh dan kembang bumdes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum acara kita mulai bersama, mari kita buka di pagi hari ini bincang-bincang kita, talkshow kita santai ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang selanjutnya, sebelum kita sharing lebih lanjut ini Pak Aziz dan Bapak Lurah, kita akan perkenalkan dahulu peserta kita di pagi hari ini. Dari yang tengah dulu ya, yang center dulu. Ya ini kita perkenalkan Bapak Haji Wirnarno AMD selaku Kepala Desa Klero. Ya, alhamdulillah ya, untuk ini memimpin Desa Klero menjadi desa yang maju dan terus maju ya, tidak tergoyahkan. Alhamdulillah ini beliau Bapak Haji Wirnarno AMD ya. Untuk selanjutnya langsung kita perkenalkan Bapak Aziz Maskur ya, Pak Aziz Maskur selaku koordinator di Dispermades Provinsi Jawa Tengah untuk pemberdayaan nanti. Selamat datang Pak Aziz Maskur. Ya, terima kasih ini meluangkan waktunya. Dan selanjutnya Bapak Pordam Pujiastoto untuk narasumber kita yang kedua, itu Ketua Persatuan Bumdes se-Kabupaten Semarang. Kita awali dengan nahkoda pemimpin kita di Desa Klero, Bapak Haji Wirnarno AMD. Terima kasih Pak Agung yang telah membawakan acara ini dengan sangat baik sekali dan sangat menyenangkan sehingga betah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, di sini kami memang telah membentuk bumdes ini sudah lebih dari 5 tahun. Itu sekitar 2000 berapa itu Pak Agung dulu yang 19 Pak ya. Jadi memang langsung itu memang semenjak saya jadi kepala desa 2013 itu undang-undang desa diberlakukan nomor 6 tahun 2014, termasuk ada pengaturan tentang badan usaha milik desa yang mana di situ memang seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, memang untuk bagaimana biar desa ini mendapatkan income yang lebih dari bumdes. Nah, di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa desa tidak boleh berbisnis. Yang berbisnis adalah bumdesnya. Kecamatan Tengaran itu di antara 15 desa kita ini di tengah-tengah Pak Aziz. Jadi terus di sebelah barat kita banyak perusahaan, di sebelah barat selatan itu daerah Apel, Ngadirojo juga banyak perusahaan. Di situ saya berpikir bahwa kita ini termasuk kawasan penyangga untuk wilayah tersebut. Makanya banyak orang yang kontrak kos di wilayah kita dan mereka kerja di mana itu di Butuh ataupun di Ngadirojo, tapi mungkin kita tarik ke sini biar untuk menghabiskan uangnya di Desa Klero. Jadi roda perekonomian warga ini kan tidak perlu ikut kerja di sana, tapi ikut mendapat hasilnya dari mereka yang kontrak kos dan yang lain-lain tersebut. Dan ternyata itu terbukti Pak. Semenjak itu banyak warga kita yang telah membuat kos-kosan ataupun yang lain, dan semuanya alhamdulillah banyak yang terisi. Dan dari orang yang kos itu ternyata memang belanjanya di wilayah Desa Klero. Makanya kita tidak perlu ada survei langsung seperti mungkin survei ekonomi ataupun yang lain. Itu dengan lihat Indomaret dan Alfamart di sekitar kita yang berdiri banyak, itu kan sudah kelihatan kalau Desa Klero ini memang desa yang secara ekonomi sangat menguntungkan. Nah itu tidak perlu kita survei lagi, itu sudah, saya kira mereka lebih paham kaitan tersebut. Dari situ terbersit lagi pemikiran saya bahwa orang-orang yang di wilayah kita ini karena sudah sibuk dengan pekerjaan, penat dengan kerjaan, istirahat di rumah itu mungkin tidak cukup, butuh tempat untuk refreshing,
untuk bertemu seperti ini. Oke. Intinya terus setelah itu saya memang mengalah untuk desa. Jadi ini bentuk kepala desa ini ada 1,5 hektar. Kita ajukan di tahun berapa itu 2019 waktu itu kita melalui Bapak anggota dewan Bapak Cito. Nah itu kita ketemu dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, disetujui di ACC dapat dana sampai 2 kali. Awalnya sekitar 3 miliar untuk pembentukan ini, tapi kena COVID berhenti dan mangkrak. Setelah itu dapat lagi dana lagi itu 4 miliar dan jadilah kawasan ini dan bisa terbukti sekarang secara ekonomi sangat bermanfaat untuk warga kami. Banyak yang parkir, yang jualan, semuanya mendapatkan hasil. Ada event warganya dapat upahan dari yang itu, dari kegiatan tersebut. Itu yang ternyata apa yang menjadi angan-angan saya, umpamanya catur itu 5 langkah ke depan harus kita pikirkan. Jangan sampai mati langkah, jangan sampai serangan gitu Pak. Itu sudah kita pikirkan di kemarin seperti itu dan hasilnya alhamdulillah ya seperti ini. Memang masih perlu yang banyak up lagi, dimaksimalkan. Itu tentunya dengan kerja sama semua pihak insya Allah bisa. Itu saja, bersama kita bisa Pak. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Aziz Maskur. Terus gila Aziz ini itu di Dispermasdes untuk pemberdayaan Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah. Pada Bapak Aziz Maskur, waktu dan tempat monggo kami persilakan. Singkat jelas padan Pak MC. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, pemirsa semua. Terima kasih kami hormati Pak Kepala Desa, Pak MC yang hadir semua, Pak Ketua, Pak Bapak, Pak Direktur, Pak Kadus dari Dapoktan semuanya yang hadir. Terima kasih sudah memberikan waktu saya hadir di sini. Padahal tadi disampaikan sebagai pengampu kebijakan saya juga pelaku. Pengurus koperasi merah putih saya juga jadi pengurus, tapi kelurahan. Jadi di level pemerintah kami sebagai pengampu kebijakan, tapi saya juga pelakunya. Jadi memang sulit kalau berbicara terkait dengan usaha. Harus merintis, bagaimana merintis. Jadi saya tidak hanya bisa ngomong, tapi melakukan ternyata sulit. Tetapi kalau dilihat ada dukungan baik dari pemerintah, kemudian kepala desa utamanya, insya Allah BUMDes itu akan berkembang. Jadi dari data di Jawa Tengah sendiri, kalau saya lihat BUMDes yang bisa berjalan dan maju itu rata-rata dukungan kepala desanya. Kalau kepala desanya nggak mendukung, direkturnya mau jalan, nggak ada support dorongannya, ya nggak jalan gitu. Sudah semangat membara, direkturnya punya macam-macam, kepala desanya melempem, dia tidak jalan. Makanya di Klero ini saya lihat di samping saya Pak Kepala Desa ini punya angan-angan, punya konsep melihat potensi desa ini desa tapi kok kayak kota ya. Saya tadi lihat di petanya, kok ini kalau ditanya kayaknya cuma geser sedikit dari Salatiga ya katanya. Ini juga salah satu potensi, apalagi jalan raya di pinggir jalan punya bengkok lah. Ini siapa tahu nih ini yang harus dipromosikan. Jangan sampai ketika orang lewat, bagaimana beberapa saya kemarin ada yang membuat potensi bikin masjid. Ternyata masjidnya jadi daya tarik wisata gitu. Contohnya seperti itu Pak Kepala. Masjidnya bentuknya kayak kelenteng, jadi orang jadi mampir kayak gitu. Makanya bagaimana ketika ini punya potensi yang ada di wilayah pinggir jalan utama Semarang Solo, tapi orang pingin mampir di Klero. Nah, siapa tahu nanti Pak Inggi mau bikin patungnya patung Pak Inggi sendiri, orang jadi mampir. Patung tingginya 100 meter. Nah, itulah daya tarik. Ternyata sekarang itu boleh daya tarik wisata itu ketika memiliki potensi wisata lokasi, tetapi yang benar-benar memiliki daya tarik. Contoh kayak kemarin di Banjarnegara itu ada pom bensin tapi ada ikan hiunya gitu.
itu juga jadi daya tarik ketika pom bensinnya sama tapi orang pengen saya pengen ngisi di pom bensin sana aja karena ada ikan hiunya kayak gitu gitu. Tetapi ternyata daya tariknya apa? Ada toiletnya sampai membuka 50 toilet dan pendapatan toiletnya per hari sampai jutaan lah. Ternyata seperti itu, merembetnya seperti itulah. Makanya ini yang harus ditangkap bagaimana cara nantinya punya konsep yang benar-benar dengan kelebihan yang ada di Klero. Saya harapkan dari kami dari pemerintah supportnya itu. Makanya ini yang dikonsepkan oleh Bapak Gubernur itu ada salah satu programnya adalah pemantapan terkait dengan modal BUMDes. Selain tadi dukungannya dengan Koperasi Merah Putih yang sudah digalakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin BUMDesnya juga kalah. Jadi seiring sejalan antara koperasi dan juga BUMDes nantinya bisa bersinergi dan jangan sampai bersaing di tengah jalan. Nah, ini yang nanti bagaimana nanti diskusi ini berkembang. Ini sebagai pembuka saja, nantinya koperasi dan juga BUMDes bisa sama-sama maju dan bisa saling tujuannya apa? Memberikan kontribusi ke masyarakat, juga pengurusnya, pengurusnya dapat, pengawasnya dapat, nah penasehat dapat. Jadi nanti Pak Kepala Desa bisa dapat dua, sebagai penasehat di BUMDes dapat, karena BUMDesnya sudah maju, pendapatannya sudah tinggi dapat. Nah nanti sebagai pengawas operasi juga dapat double Pak ini ya. Jadi apa yang dikorbankan tadi, bengkoknya dikorbankan, nanti bisa kembali sebagai pendapatan itu. Mudah-mudahan nanti saya harapannya BUMDes di sini di Klero bisa maju, bisa berkontribusi, bisa berbicara, tidak hanya diskusi di sini, bisa jadi narasumber di undang di pusat kayak gitu, gitu Nah, mungkin harapan saya seperti itu, nanti bisa dilanjut diskusi karena waktu terbatas. Itu saja sebagai pembuka untuk memberikan semangat Pak Egy, Pak Direktur dan juga Pak Pengurus Koperasi gitu, Pak selaku MC dan juga pendukung. Seger nih kan. Selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga, tidak kalah serunya yang kita tunggu-tunggu, Bapak Pordam Pujiastoto yang sering kita panggil dengan Bapak Toto. Ini selaku Ketua Persatuan BUMDes se-Kabupaten Semarang. Pada Pak Toto, monggo model dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aziz, ini Kepala Bidang Dispermates Provinsi Jateng. Ini seperjuangan dengan kita, kemana-mana suka duka dengan kita, Pak. Jadi di situ ada Toto, di situ ada Pak Aziz. Jadi kebersamaan ini insya Allah karena tugas berat bagaimana mengembangkan BUMDes di Jawa Tengah, secara otomatis kita akan bersama-sama dengan beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, ini masih muda tapi sudah 2 periode ya Pak. Insya Allah menjadi 3 periode Pak. Jadi saya bangga dengan Bapak Kepala Desa karena minimal bisa memberikan kontribusi untuk BUMDes. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aziz itu, setiap BUMDes yang berkembang itu diantaranya adalah ada peran yang luar biasa dari Bapak Kepala Desa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kepala Desa terjadi. Terus ini dari Kapotan ya, selamat datang. Saya bangga dengan Bapak karena kebetulan di BUMDes saya juga salah satu penyalur pupuk bersubsidi, jadi ada hubungan dengan Kapotan. Ini dari Koperasi Desa, ini adik kandung dari BUMDes ya. Ini harus kita dukung Pak, ini karena apapun alasannya dia adalah lahir yang sama, cuma kita lebih awal begitu. Jadi saling kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Terus dari BUMDes ya, BUMDes ini luar biasa. Sedikit saya katakan bahwa harapan kami BUMDes di Klero ini nanti akan menjadi pionir dari teman-teman BUMDes yang lain di Kecamatan Pengarang. Karena
ada beberapa catatan menurut kami di Kabupaten Semarang. Ini memang ada beberapa bumdes yang banyak yang mati suri. Nah, dengan adanya ketapang atau ketahanan pangan ini nanti akan menghidupkan kembali bumdes di Kabupaten Semarang. Tapi tidak semuanya. Karena di Kabupaten Semarang bumdes yang terbesar income-nya itu adalah di Bumdes Sumowono. Ya. Kenapa? Karena memang dia mendapatkan ini untuk mengelola pasar. Jadi peraturan bupati yang baru itu memang pasar-pasar yang ada di desa itu boleh dikelola oleh bumdes. Dan ini yang mengangkat. Ya. Jadi pendapatan mereka satu bulan lebih dari sekian ratus juta. Ya, di Sumowono itu karena pasarnya kan besar. Ya. Nah, mudah-mudahan di Klero ini mendekati dengan Sumowono. Saya melihat potensi yang luar biasa. Ini RTH ya, yang dibangun ini, insya Allah ini akan menjadi penyumbang kekuatan bumdes di Klero. Karena tidak semua bumdes punya seperti ini. Ya. Kuncinya adalah bumdes di Klero ini sepanjang masih ada Bapak Kepala Desa ini, saya yakin berkembang. Karena saya iri, Pak, Kepala Desa saya tidak seperti jadinya. Kalau boleh seperti yang di Jawa Barat itu mau ditukar Pak Dedi. Jadi kebetulan ini Bapak, dan perlu diketahui bahwa saya juga Direktur Bumdes di Bumdes Maju Rahayu di tahun 2018-2019 memang Bumdes kami cukup terkenal, Pak. Ya. Dan saya juga menjadi Ketua Paguyuban Bumdes, Ketua Paguyuban bukan Ketua apa tadi. Jadi yang ada itu adalah Ketua Paguyuban Bumdes Provinsi Jawa Tengah dan Paguyuban Bumdes Kabupaten Semarang. Dan tentunya nanti juga ada paguyuban bumdes di tingkat kecamatan. Kalau nanti dibentuk, karena untuk menyambung komunikasi antar bumdes itu cukup diwakili oleh tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah terus untuk di Kabupaten Semarang sendiri ini sebetulnya sudah ada 201 bumdes dari 205 ya Pak ya, desa. Jadi masih ada 4 desa yang belum. Nah ini menjadi permasalahan ketika ada ketapang ini nggak tahu. Karena ketapang itu, ketahanan pangan itu harus ada bumdesnya. Ini memang dibuat seperti itu. Ya. Kalau ada desa yang tidak membuat bumdes itu perlu tanda tanya. Kurang apa hebatnya bumdes. Makanya tolonglah di Kabupaten Semarang yang belum ya, ini segera membuat bumdes. Kalau tidak ya kita tidak tahu ketapang itu yang mengelola siapa, kan seperti itu. Nah, ini saya sampaikan terima kasih Pak Kades dan selamat kepada sahabatku dari bumdes ya, selamat berjuang ya. Saya sejak tahun 2017 merintis dari awal, yang desa itu belum punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Ya, boleh ya dengan buka di Google, boleh Bumdes Maju Rahayu. Ya. Terus yang lain ini teman-temanku dari Bumdes, yang terpenting adalah karena akhir-akhir ini program yang masuk ke desa itu satu adalah ketahanan pangan yang harus dikelola oleh Bumdes. Ya, harus dikelola oleh Bumdes. Bumdes boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi misalnya nanti yang mengelola dari kawanku ini tidak apa-apa, tapi secara administratifnya nanti harus melalui Bumdes. Karena transfer dari desa itu harus ke rekening bendahara Bumdes. Ya, itu seperti itu. Lantas yang kedua ada namanya dapur desa ya. Kalau sekarang MPD atau SPPD yang ada sudah mulai masuk di desa-desa Kabupaten Semarang. Harapan kami
setiap BUMDes itu tolong nanti pendekatan dengan dapur desa, pengelolanya. Iya, karena jenisnya itu boleh nanti BUMDes itu sebagai supplier, ya, pengadaan barangnya di dapur itu. Nah, teknisnya bagaimana? Kita pendekatan atau hubungan langsung dengan pihak SPPGK. Ya, ini yang akan kita kelola, dan alhamdulillah di Kabupaten Semarang ini mencoba untuk saya pribadi sudah pendekatan dengan SPPG yang lain. Contoh di Kesongo, ya. Kesongo ini beberapa hari ini sudah mulai operasional, dan di situ ada 1-2 BUMDes yang ada di desa Kesongo itu kita libatkan untuk suppliernya di SPPG itu. Itu karena hubungannya dengan dapur desa untuk makan gratis atau makan gizi gratis itu. Nah, eman-eman kalau sampai ada program pemerintah yang sebetulnya melibatkan BUMDes tidak kita tangkap, begitu ya sahabatku ya. Jadi ayo kita sampaikan kepada teman-teman supaya dari BUMDes ini kembali semangat lagi. Lepas tadi yang ada bocoran dari Pak Aziz, ya, barangkali masih ada bantuan lagi kepada BUMDes, itu di nomor sekiankan dulu, angka peluang yang sudah ada, karena yang namanya makan gratis itu insya Allah itu membuka lembaran ekonomi desa yang luar biasa, ya. Mungkin dari desa ini sudah ketapang insya Allah untuk lele, ya, di Klero ini. Itu nanti nggak apa-apa, untuk lelenya nanti kita jual di SPPG itu, ya, itu tidak apa-apa, sangat bisa. Sama dengan koperasi desa nanti juga bisa mensuplai barang di SPPG itu. Karena selama ini, kenapa BUMDes belum terlibat? Memang BUMDes belum punya apa-apa. Misalnya BUMDes kan tidak boleh menjadi makelar, Pak. Jadi kita suplai beras misalnya, satu sisi kita belum punya penggilingan padi sendiri, otomatis kita kulaan beras baru dikirim ke sana, itu namanya makelar beras. Itu nggak boleh. Tapi paling tidak dengan ketahanan pangan ini sangat bisa itu, ya. Itu harapan kami supaya teman-teman dari BUMDes semangat, monggo nanti bergabung dengan Pak Guyuban BUMDes Kabupaten Semarang, dan harapan kami adalah dengan kebersamaan penjenengan ini nanti bisa menggugah kembali semangat dari teman-teman BUMDes yang ada di Kabupaten Semarang. Dan kebetulan juga supaya jenengan ini ada kontribusi nanti dengan koperasi desa ini, ya, kawanku dari BUMDes yang sekiranya jenengan tidak ada atau tidak mampu mengelola unit usaha. Contoh di tempat kami itu ada beberapa unit usaha tak kasihkan di Kopdes, karena Kopdesnya belum punya unit usaha, Pak. Kasihan kalau harus menunggu. Jadi kayak di tempat kami itu untuk pembayaran pajak sepeda motor yang dulu dikelola oleh BUMDes tak serahkan ke Kopdes, biar ada ini kegiatan, ya. Terus pembayaran listrik itu juga kita serahkan kepada Kopdes. Artinya ada kolaborasi antara BUMDes dengan Kopdes. Apapun alasannya, Kopdes adalah adik kandung kita, begitu ya. Jangan dimusuhi ya kawanku ya. Itu adalah adik kandung kita yang harus kita selamatkan bersama. Tanpa kita tuntut begitu, masih nunggu program dari pemerintah bantuan ini itu kasihan, nggak segera bergerak. Jadi mulai sekarang nggak apa-apa, misalnya Klero ini, misalnya jenengan kepengen menjadi pengelola untuk misalnya ini pembayaran pajak itu sepeda motor atau mobil, silahkan dikelola misalnya ini atau yang lain. Tapi yang pasti jangan bertabrakan dengan BUMDes, ya. Kalau BUMDes bosen usahanya, kita baginya sidik kasihkan ke Kopdes nggak apa-apa, misalnya seperti itu, ya. Tapi paling tidak harus ada kolaborasi antara BUMDes dengan Kopdes biar hidup semua. Itu adalah dari pesan kami khususnya di Kabupaten Semarang, harus kita angkat Kopdes karena keberhasilan Kopdes itu juga membangun ekonomi lokal yang ada di desa tercinta. Saya kira itu dari saya, mungkin ada kekurangannya, saya minta maaf.
dan nanti bisa ditambah di acara musyawarah mufakat. Intinya adalah tadi kalau Pak Kades bersama kita bisa, bersatu kita mampu. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dan lain sebagainya. Nah ini kita masuki sesi yang sangat kita tunggu-tunggu dan krusial. Ya, ini pelaku langsung. Ya ini Bapak Sulis ya untuk Direktur BUMDes Berkah Desa Klero. Ya, terima kasih kepada Pak Agung. Selamat datang kembali di RTH Klero. Salam sehat, salam sejahtera kita semua. Ya, adanya kegiatan ini sebagai wujud BUMDes Berkah Klero atas prestasi yang kami tampilkan kepada bapak-bapak semua. Intinya kegiatan ini setidaknya menjadi motivasi bagi tim maupun pemerintah Desa Klero dalam upaya melaksanakan kegiatan usaha dan pengembangan usaha. Tadi disampaikan Bapak Aziz dan Bapak Toto, selamat berjuang. Memang Pak, RTH Klero maupun BUMDes ini masih tahap perjuangan. Mungkin dengan hadirnya beliau bapak-bapak dari dinas, BUMDes Berkah Klero bisa dikenal di tingkat provinsi maupun kabupaten, bahkan nasional. Ini tadi usulan dari KAUR kita, nasional sebagai bentuk prestasi tertinggi. Maka kami dari tim BUMDes Berkah Klero selalu dalam pengawasan. Selain pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pengawasan dari desa, kemudian pengawasan dari masyarakat. Karena kita ketahui masyarakat itu baik buruknya tergantung dari tim kerja. Makanya mohon support dan dukungannya. BUMDes Berkah Klero tetap maju dan mampu. Kalau kami kemarin ada moto 3R, Prono Rene Renes. Semoga menjadikan motivasi warga kami, masyarakat Desa Klero, banyak bidang usahanya, timbul kebangkitan ekonomi, maka kami menjadikan semangat untuk berjuang. Mungkin sedikit itu aja Pak, kami dari BUMDes Berkah Klero menyampaikan salah satunya semoga Dinas Provinsi bisa hadir dan kembali Pak dalam wujud entah itu entertain ataupun dalam bentuk paguyuban hadir di Kabupaten Semarang untuk di RTH dilaksanakan kegiatan. Terima kasih, selamat menikmati RTH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edis ya, Bapak Edi Slamet Hartono akan memberikan gambaran seberapa pesatnya majunya juga pertanian di Desa Klero. Inilah pentingnya adanya petani milenial. Ini salah contohnya dari Bapak Edi. Pada Pak Edi, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Kepala Desa Klero, Bapak Minaro MD, beserta pada Bapak Adi selaku Ketua Dispermades Provinsi, Pak Toto selaku Ketua Kebutuhan BUMDes di Kabupaten Semarang, Pak. Perkenalkan, nama saya Edi Slamet Hartono. Kebetulan di Desa Klero ini saya menjadi Ketua Gapotan hampir sekitar 15 tahun dari eranya Pak sebelum Pak Minarno, Bapak Idrus Karno. Bisa diketahui bahwa di Desa Klero ini ada lahan produktif memang lahan produktif yang untuk pangan itu 15 hektar itu kalau musim penghujan. Untuk musim kemarau tinggal separuhnya, karena yang separuhnya untuk di musim kemarau itu untuk tanaman roti. Selebihnya untuk tanaman perkebunan dan kehutanan. Tapi saya kemarin dapat informasi dari BPT Kecamatan untuk luas perkebunan dan kehutanan di Desa Klero ini menyusut sekitar 2,5%, kurang lebih 26 hektar, yaitu alih fungsi dari
tanaman perkebunan menjadi perumahan, sebagian menjadi pabrik. Itu untuk bisa diketahui. Selanjutnya untuk kegiatan dari sini dari Kabupaten itu banyak sekali, dari mulai menyediakan alat-alat alsintan, pupuk, pengadaan benih dan sebagainya yang semua itu diberikan oleh bantuan dari dinas. Kebetulan di sini dari kebutuhan pupuk di Desa Kero itu sangat tercukupi, namun ada kendala yaitu masalah penyerapan. Bahwa diketahui bahwa kebutuhan pupuk di Desa Kero ini ada sekitar 1 tahun 2 kali musim tanam itu 34 ton. Tapi yang menjadi permasalahan penyerapan, karena dulu sistem penyerapannya yang sulit, kalau sekarang kebutuhan mungkin ya, karena kebutuhan pupuk untuk mengambil itu nggak bisa ngecer, harus satu tak. Otomatis yang menjadi yang membutuhkan pupuk dalam skala kecil itu nggak bisa. Nah, kami mohon kalau bisa itu Kabupaten atau Bumdes itu membeli pupuk sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pengedar, karena kami dimarahin terus oleh Pak Kador selaku pengedar karena kebutuhan nggak tetap. Saya minta itu kalau bisa di kebutuhan pupuk itu dibeli oleh Kabupaten. Sebenarnya Kabupaten bisa membeli ya, tapi nanti takut uangnya apa? Nggak bergilir, karena uang yang di Kabupaten itu untuk dipindahkan. Nah, solusinya yaitu mungkin dari masyarakat mungkin ya, untuk jadi beli, untuk disebarkan ke masyarakat, karena kalau sudah dibeli dari pengedar ke pihak pihak Bumdes itu bebas kita menjadi bebas masyarakat bisa saat itu sudah besar. Dan harapan kami itu Bumdes tidak hanya penyewaan FTH atau ruko-ruko, harapan kami juga mempunyai toko-toko pertanian di Desa Kero. Kan sudah punya pupuk, nanti tinggal menyediakan yang lainnya. Jadi semuanya ada kebutuhan petani Desa Kero, tidak bingung, sudah ada bibit-bibit sudah ada, obat-obatan sudah ada, pupuk sudah tersedia, alat-alat pertanian sudah dia. Itu harapan kami. Itu menjadi program Bumdes. Yang kedua, kami juga memiliki embung. Embung itu dibangun tahun 2020 dengan biaya 130 juta langsung dari Kementerian Pertanian, yang bisa mencapai mengaliri sekitar 25 hektar, karena memang itu aturannya, kalau nggak 25 hektar nggak bisa dibangun. Maksudnya sudah dibangun dan pembahasan sudah dibuktikan, tapi untuk meningkatkan pemanfaatan, kami beserta Bumdes, Poktan, Gapotan, dan bersama pemerintah Desa Kero sudah meningkatkan pemanfaatan kebetulan embung itu, bukan hanya untuk warga Kero, tapi untuk juga warga lain Desa Kero. Tapi itu hanya pemanfaatan ya. Untuk meningkatkan pemanfaatan dan segi ekonomi, kami juga berusaha kepada bersama Mas Tulis kepada Bumdes juga untuk membuat desa embung itu menjadi desa wisata. Kebetulan 2 tahun sudah berjalan, tapi saat ini berjalan di tempat karena ada 2 kendala kalau menurut saya Mas Tulis. Satu, kesadaran masyarakat yang kurang menjaga lingkungan seperti sampah dan keamanan properti, karena setiap ada properti yang ada di embung, misalnya lampu atau apa-apa sering hilang. Dan saya yakin yang mengambil itu bukan warga Kero, karena yang datang ke sini itu bukan hanya warga Kero semua. Jadi kendalanya itu lah, kami minta solusi mungkin dari Bapak nanti ya, kalau bisa itu bagaimana biar embung itu bisa bermanfaat bagi petani, warga sekitar, dan untuk ekonomi dan bagi wisata. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini sangat tambah menarik nih ya. Semakin siang semakin panas karena